dah, jangan ngobrol, kita mulai ya. Nah, nomor 1 dulu, soal benar salah nih saya sebenarnya kalau ujian saya nggak suka ketipu. Coba kita lihat. Kemarin fungsi injektif udah ya? Fungsi 1-1. Coba saya review sedikit fungsi injektif. Gini. Kok sumbunya hijau? Gini. Jangan ngobrol. Jangan ngobrol, nanti diguyur loh. Apalagi ini udah banyak vitaminnya. Bukan vitamin, ini vitamin. Mana ya? Ah, ini. Udah banyak vitaminnya. Enggak jadi ditunda karena udah bahannya. Jadi yang kotak hijau juga saya bahas. Jangan ngobrol, ini banyak vitaminnya loh. Nih lihat, minumnya aja sebagian masuk lagi. Tapi kalau dibaptis pakai ini enak loh, cepet. Itu. Langsung terbuka kelihatan ada neraka di sana. Oke, fungsi 1-1 tuh 1Y harus baliknya 1X gitu ya. Kalau yang namanya Y fungsi X, udah jelas bahwa 1X dapatnya 1Y. Boleh kayak gini. Ini Y sama X kuadrat, 1X selalu 1Y. Tapi apakah 1Y sekarang dapatnya dari 1X? Dibalik. Enggak ya. 1Y di sini, X-nya bisa 2. Nah ini, kalau 1Y dapat X-nya lebih dari 1, namanya bukan fungsi 1-1. Kalau fungsi 1-1, 1Y kalau dibalikin lagi harus dapat 1X. Misalnya, ini X pangkat 3. Caranya tarik garis horizontal. 1Y selalu dapatnya 1X. Di mana aja garis horizontal 1Y, 1X. Motong grafik sekali. Nah, ini fungsi yang seperti ini namanya fungsi 1-1, bukan 1-1 ya, atau fungsi injektif. Gitu ya. Nah, sekarang ke soalnya kita lihat. Oke. Jika F monoton naik, maka F fungsi 1-1. Benar enggak? Benar ya? Ilustrasinya dulu lah. Di diktatnya ada sih. Kalau dia monoton naik, ya ini naik, fungsinya naik. Udah ya di depan fungsi monoton naik. Naik terus, nggak boleh turun gitu ya. Harus naik terus. Maka dia pasti fungsi 1-1, 1Y, 1X. Benar. Jika F monoton turun, juga injektif. Tuh ya. Jika F injektif, maka F monoton naik. Bisa turun ya. Sekarang kalau saya ubah soalnya sedikit. F tidak monoton turun. F injektif. Maka F monoton naik. Benar enggak? Kalau salah beri contoh. F-nya injektif, tidak turun. Nah, buktikan bahwa ini nggak benar. 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 Injektif, ini diberi syarat F harus injektif, harus monoton tak turun. Nah, bener nggak bahwa dia monoton naik? Bener. Ya jawab apapun saya nadanya gitu. Nah, ini sedikit ini saya tulis. Kalau fungsinya nyambung, grafiknya betul.
Tapi kan grafik tuh nggak harus nyambung. Saya bisa aja gini. Set, ini kan saya mau nunjukin dia nggak monoton naik. Ini di sini gini katakan. Kemudian di sini dia seperti itu. Nanti agak bawah gambarnya. Sebenarnya bukan agak bawah karena mikir dulu. Sama aja mikir. Coba saya gambar fungsi kayak gini. Ini injektif dan tak turun ya maunya. Ini sampai sini bolong. Kemudian sambung sini agak tinggi lah. Sini, ini sampai sini. Mau diisi, mau bolong boleh. Monoton naik ya. Setiap 2x, 1x2 yang kanan lebih tinggi. Tapi saya mau di sini gambarnya gini. Di sini ini sejajar dengan ini. Ini kosong. Ini garis lurus, ini asimptotik dia. Asimptotik gitu. Nah, ini fungsi turun nggak? Tidak, yang ini aja turun. Seluruhnya kan enggak. Injektif enggak? Hah? Setiap Y dapat 1X enggak? Tarik horizontal, motong grafik sekali enggak? Hah? Mana yang enggak? Ini kalau ditarik kan yang berlaku yang ini aja. Ini enggak berlaku. 1. Ini kalau ditarik horizontal yang ini X ya yang ini ke bawah. Kok jadi hijau lagi, susah pilih warna. Yang ini jangan tarik ke sini kan ini nggak berlaku. Jadi berlakunya hanya situ. Dapatnya 1 titik. Sini. Ini B, dapatnya A itu pasangannya. Yang bawah boleh tarik sini nggak ada. Oh, supaya ada. Kalau gitu saya bikin ininya. Ini sebentar. Merah. Supaya ada. Ini pengennya gini. Kemudian sebentar. Sampai sana. Udah gitu. Kemudian yang di sini di kanannya saya ambil ini setinggi ini kosong, kesananya mah gitu aja sembarang. Nah, ambil di sini dapat X-nya yang di sini. Nah, ini kan nggak monoton naik. Dia nggak turun injektif. Nggak turun injektif juga nggak monoton naik. Jadi salah gitu ya. Ini salah itu pernyataannya. Meskipun injektif nggak turun, belum tentu naik kecuali grafiknya nyambung. Oke. Bingung? Tarik setiap garis horizontal ditarik. Nanti jangan merah lagi. Ini susah ganti warna. Setiap ditarik garis horizontal, motong grafik hanya 1. Jadi kalau Y-nya di yang biru, X-nya yang ini. Tarik di mana aja, motongnya kan sekali ke grafik. Di mana aja. Nah, kalau motong horizontalnya hanya sekali, dia injektif. Berarti apa? Pasangan Y-nya, si X-nya hanya 1 gitu. Setiap 1 Y, X-nya 1. Kalau vertikal udah pasti motongnya 1 karena fungsi. Yang namanya fungsi 1X pasti 1Y. Gitu ya. Oke. Nah, begitu. Bingung kan? Susah makanya kalau benar salah tuh. Yang berikut. Fungsi F disebut monoton tak turun jika untuk setiap X, Y di ini. Ini susah saya jelasinnya, kita crop dulu aja. Crop. Segini dulu lah. Karena PDF susah dicoret-coret. Yang belakang kurang besar nggak tulisannya?
Kalau mau bisa dibesarin, tapi saya nggak ada tempat nulis. Kebaca, yang belakang kebaca segini. Kecilan lagi supaya saya dapat tempat nulis. Masih kebaca? Baca ya. Sama tulisan tangan saya bagus mana? Pengen dipotong nilai itu. Apalagi cewek. Kalau cewek itu dibohongin senang loh. Tapi jangan eksplisit bohongnya. Udah, kalau ada titik itu di kiri bawah. Di kanan bawah ada itu. Oh ya, kalau ini nanti ikonnya hilang, tolong dikasih tahu. Kayak kemarin ini di kelas mana saya lupa. Dia ngasih tahu, Pak kayaknya rekamannya berhenti gitu. Nah, nanti dilanjut. Untung hanya berhenti waktu itu kuliah hanya ya kurang dari semenit berhenti, jadi gampang sambung lagi. Nomor D, fungsi f disebut monoton tak turun jika untuk setiap x dan y dengan x di kiri y berlaku fx kecil sama fy. Nah, coba contohnya apa? Ini tak turun tuh, monoton tak turun tuh artinya bisa naik, bisa konstan, ya. Coba, kalau saya berikan dulu ini monoton tak turun, bener nggak? Aduh, ganti warnanya susah, bandel nih. Nanti lama-lama coblos nih layarnya. Tuh, udah balik lagi ke warna biru. OneNote tuh harus dikali dulu, dibuka lagi. Buatan Microsoft sih. Mau warna apa tadi saya hijau? Coba, kalau saya gambar gini. Ini monoton tak turun, betul nggak? Hah? Betul? Nah, sekarang saya nggak mau yang ini. Ini konstan, mendatar, gini. Ini monoton tak turun juga. Nah, jika monoton tak turun, maka injektif, betul nggak? Enggak, ini kalau saya ambil garis horizontal kan, kalau untuk menguji injektif tuh tarik horizontal. Oh, di sini motongnya banyak sekali titik, tak hingga buah banyaknya. Jadi apa? Tidak injektif. Jadi ini salah ya. Jika F periodik maka F injektif, betul nggak? Salah, fungsi sin aja ya. Sin kalau ditarik horizontal dipotong banyak sekali titik. Ya? Kalau yang keterangan X kurang dari Y berlaku Fx kurang dari sama dengan Fy itu maksudnya gimana? Maksudnya ya begitu. Artinya kalau ada titik X di kiri Y, nilai fungsinya boleh sama, boleh lebih kecil. Nah, jadi kalau saya punya yang monoton naik, memenuhi monoton tak turun juga. Kayak ini naik, memenuhi juga hubungan ini. Tapi selain itu bisa juga dia konstan. Gitu. Ini juga monoton tak turun ya, konstan. Nah, di bagian sama dengannya, begitu. Nah. Kamu tuh si Brigita? Nah. Kayaknya calon jadi asisten tahun depan ya? Oh ya, asisten kalian tuh namanya si Adeline. Adeline ada gambarnya di sini, lupa coy. Dia jadi asisten dari tingkat 2, tingkat 3, sekarang tingkat 4. Sekarang tingkat 4 di SF. Soalnya yang tingkat 2 tahun terakhir itu online saya pada nggak kenal gitu. Jadi nggak dipercaya sama saya. Yang dapat A juga. Tahun depan, nggak tahu. Masih Adeline nggak, dia tahun depan sekolah apoteker pasti. Asisten paling lama dia. Biasanya setahun ganti. Kayak dia tuh di kelas bawel. Si Adeline tuh bawel.
Tapi nggak apa-apa, kalau nggak paham benar tuh tanya ya, ragu. Ini apa sih bedanya sama ini? Tanya. Malah harus tanya. Kalau nggak rugi gitu ya. Iya. Kecuali zaman saya itu ya, zaman saya bayar X, beasiswanya 7 kali X. Jadi biarin aja nanti, asal tahun depan kalau nilai jelek jangan diberhentiin itu beasiswanya. Kalau zaman sekarang diberhentiin, zaman dulu enggak. Aduh, kerekam. Dibaca rektor kan, wah sama kamu ngomong itu apa-apaan gitu aja nanti. Nah, jika F dan G injektif fungsi 1, artinya dia bisa monoton naik, bisa monoton turun ya. Maka F tambah G injektif, betul nggak? Kalau enggak, berikan contoh. F-nya injektif, G-nya injektif, jumlahnya enggak. Ambil ini F-nya apa? Saya kasih Fx sama X saja. Gx-nya apa? Ini injektif ya. Fx sama X kan monoton naik. Terus Gx-nya apa? Yang injektif juga. Nggak mau pangkat 3 susah. Nanti kayak Bapak Jenderal Sambo. Dia mah bintang 2 ya. Susah ting minus X gitu kan. Ya. Y sama dengan X monoton naik. Nih Y sama X. Gx Y sama dengan min X monoton turun. Injektif dua-duanya. Jumlahkan jadi apa? F tambah G selalu 0 ya. Fungsi 0 gimana? Fungsi konstan, Y-nya 0 terus di sini. Injektif enggak? Enggak. Nah, jadi jumlahnya belum tentu injektif. Bisa aja injektif ya untuk fungsi yang lain, tapi kalau dikatakan benar harus benar untuk semua fungsi. Kalau salah cukup kasih contoh. Gitu. Biobina paham nggak? Saya apalnya biobina. Bil tagihan ke si Bina. Jika F ini dan G ini, maka F sama dengan G, betul nggak? Nah, salahnya kenapa? Domainnya beda. Dua fungsi itu akan sama kalau aturannya sama, nulisnya bisa beda ya. Dan daerah definisinya juga harus sama. Gitu ya. Dua buah fungsi F dan G itu dibilang sama kalau aturan fungsinya sama dan daerah definisinya juga sama. Jadi kalau aturan fungsinya sama tapi daerah definisinya beda, ya nggak bisa, nggak sama. Fx sama dengan X pangkat Pi adalah fungsi eksponensial, betul nggak? Fungsi eksponensial itu bentuknya apa? Fungsi eksponensial umum itu apa? Nah, pangkatnya X ya, ininya bilangan ya. Kalau ini betul, misalkan yang lain. Pi pangkat X, ini fungsi eksponensial. Kalau X pangkatnya konstan, X pangkat Pi bukan fungsi eksponensial. Oke. Jika FOG dan GOF sama dengan GOF, maka domain FOG dan sama dengan domain GOF. Ini rada susah saya jawab ya. Harusnya pakai contoh. Ini salah. Salah. Tahun lalu saya jawab betul. Tahun ini jawabnya salah aja. Nanti dulu. Apa ya contohnya? Ini saya ambil. Fx sama dengan ini Gx sama dengan
X kuadrat. Coba kita hitung. FOG. FOG sama dengan F dari GX sama dengan apa? F dari X kuadrat akar X kuadrat, gitu kan? Sekarang GOF saya hitung. Ini kok banyak distorsi ya. FOG dikenakan X berarti sama dengan G dari Fx sama dengan G dari Fx tadi apa? Akar X sama dengan akar X pangkat 2 sama dengan, bisa masuk akar kan? Gitu? Sama ya? Tapi dalam definisinya sama nggak? Yang atas dalam definisinya apa? Hah? Bilangan real ini. Daerah definisi FOG, semua bilangan real bisa ngitung. Daerah definisi GOF. Nah, kalau mau menentukan daerah definisi dari komposisi, jangan lihat yang udah disederhanakan gini. Kita lihatnya dari sini. Nggak bisa kan? Kalau negatif. Jadi ini minta salah. 0 tak hingga ya. 0 boleh ya. Beda. Yang atas embe, yang bawah kuda, jadi beda. Jadi meskipun aturan fungsinya sama, kalau daerah definisinya beda ya itu fungsi yang beda. Nah. Ini yang baju ungu siapa namanya? Paham nggak? Ah, bohong. Benar? Oke, lanjut. Aduh, udah 27 menit, padahal banyak. Nanti yang ditandain belum tentu selesai semua juga. Kalau nggak selesai ya udah buat kalian. Enggak, nanti tutorial berikutnya kan ada lagi bahan tutorial 2. Nanti tutorial 2 ketunda. Nanti kamu aja saya tugasin bikin solusi yang belum kebahas. Gitu. Oke, lanjut lagi. Ini sih saya suruh banyak-banyak, PR kalian sedikit coba. Kalian seminggu, saya cuma sejam setengah. Hah? Ah, keren apa? Udah. Nanti kalau bisa balik muda baru keren. Pengen balik umur 25 Ah, cobain dulu ke Bulusi ya. Lu kerekam. Ini coba kita lihat pengertian ini. Ininya ngegerolong aja. Ini. Artinya grafiknya kita lihat gini. Ini ada titik 2. 2 min X mana ya? 2 min X di sinilah. Ini katakan titik 2 min X. Berarti 2 plus X di kanannya. Simetri, jaraknya sama. Nah, nilai fungsinya Y-nya sama. Kalau positif ya sama-sama positif, sama tinggi. Kalau X yang lain, misalnya di sini. Di sini misalkan 2 min A. Ya di sini 2 tambah A. Nilai fungsinya katakan segini. Ya yang di sini juga segini, sama. Berarti dia simetri grafiknya terhadap garis X sama dengan 2 ya. Nah sekarang kalau memenuhi ini, simetri terhadap apa? Kita lihat. Pakai grafik bisa, pakai gambar bisa. Pakai hitungan bisa. Pakai grafik dulu gampang. Sama dengan Fx. Kita lihat gini. Belum tahu simetri terhadap apa. Tapi kalau saya ambil ini titik berapa, misalkan
5. Ya, X-nya 5. Berarti saya punya F6-5 sama dengan F5. Ini F6-5, F1 kan ya? Ini 1. Nilai fungsinya sama. Sama. Toeng sama. Ambil titik lain. Misalkan berapa? 4. X-nya. 4. F. Berapa jadi? 6-4 sama dengan F4. F4 katakan tingginya sekian ke bawah. F6-4, F2 sekian. Jadi simetri terhadap apa? Hah? X sama dengan 3. Bisa? Itu kalau pakai gambar-gambar grafik. Kalau mau pakai hitungan boleh. Dari sini saya hitung. Supaya kalau mau pakai hitungan ini kita ubah-ubah bentuknya supaya mirip yang di atas. Ini kan kalau langsung kelihatan X-nya 2 itu simetrinya. Nah, ini supaya menjadi bentuk F berapa min X sama dengan F berapa tambah X. Asalnya saya punya F6 min X sama dengan Fx. Sebenarnya idenya, oh dari gambar-gambar ini kayaknya 3. Jadi saya substitusi di sini. Supaya menjadi 3 min X gitu gimana? Substitusi X-nya sama dengan supaya jadi 3. 3 ditambah X. Kenapa idenya gitu? X sama dengan ini U ya. Atau substitusi X sama dengan 3 ditambah. Tambah atau kurang ya? Tadi di atas 1 tambah. Itu dulu. Supaya menjadi ini supaya menjadi gini nih. Supaya 3 min X gitu. Min U. Jadi saya harus substitusi X-nya apa? 3 tambah U. Gitu. Maka saya punya di sini F6 dikurangi X-nya diganti ini. 3 ditambah U sama dengan F 3 tambah U. Ini X-nya diganti 3 tambah U. Nah, dari sini saya punya fungsi F 6 min salah. Apa? 3 kurang U sama dengan F 3 tambah U. Nah, ini kan mirip yang 2 di atas. Berarti simetri terhadap 3. Gitu ya. Oke, tapi kok mendapatkan ininya gimana? Karena sebenarnya saya reka-reka dulu pakai titik gini. Oh, harusnya 3. Tapi gimana kalau nggak pakai grafik? Harus dihitung. Ya disubstitusi supaya ini menjadi 3 min U. Atau supaya ini jadi 3 tambah U. Gitu. Oke, lanjut lagi. Jika F fungsi genap dan juga ganjil, maka F1 berapa? Nah, kalau genap dan ganjil, kalau genap itu F min X sama dengan Fx. Ganjil itu F min X sama dengan min Fx. Nah, sekarang saya punya F1. Berarti di sini F1 sama dengan, kalau dia fungsi genap, sama dengan F min 1 ya. F1 juga sama dengan min dari F min 1 gitu ya. Nah, pakai yang ruas kanannya. Gini. Bilangan yang mau kita cari sama dengan minus bilangannya. Berarti haruslah ini 0. Ya. Ini 0, ini min 0. Nah, itulah sama dengan F1. Pokoknya fungsi yang sekaligus genap dan ganjil itu cuma 1. Yaitu Y sama dengan 0. Nggak ada lagi. Gitu. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam aja ya. Oke, saya hapus dulu. Pus.
push. Saya tuh punya kucing satu yang putih itu. Sama anjing juga satu. Yang anjing adiknya lebih muda. Anjing pudal. Tapi kurang ajar tuh adiknya. Makanan kakaknya diserobotin terus. Diseruduk gitu. Hah? Enggak, itu mah sekarang mah udah reinkarnasi jadi manusia betulan. Tadi dari mana ya? Oh ini. Misalkan f fungsi genap. Jika untuk setiap x lebih besar 0 terdefinisi hanya untuk 0,5. Coba bacanya pelan-pelan kalau yang gini ya. Ih, kenapa ngambil hitam keluar merah? F fungsi genap, udah biarin dulu. Jika untuk yang x besar 0, f terdefinisi hanya untuk interval 0,5. Hanya terdefinisi dari 0 sampai 5. Katakanlah grafiknya kita nggak tahu ya. Tapi 0 sampai 5. 2, 3, 4, 5. Terdefinisi gambarnya nggak tahu, kira-kira aja. Gambarnya misalkan kayak gini. Gitu ya. Nah, grafiknya. Maka domain F adalah interval berapa? Mungkin nggak ini di sini? Mungkin aja fungsi genap. Kalau fungsi genap berarti kan ini harus simetri terhadap sumbu Y ya. Jadi daerah definisinya pasti haruslah min 5 sampai 5. Nggak mungkin lebih. Kalau lebih pasti di kanan 5 juga terdefinisi. Padahal di soalnya dibilang hanya sampai 5. Yang D, cepat aja. Semua grafik fungsi eksponensial melalui titik mana? 0,1, 1,0. 0,1. Oh ini belum, nanti ditunda. Logaritma belum, biar ditunda. Logaritma nanti ditunda. Oke, lanjut lagi. Aduh, baru nomor 2. Nomor 3. Nomor 3. Yang nggak paham nanya ya. Saya nggak yakin semua paham. Nggak tahu, lupa lagi. Ini fungsi genap. Fungsi genap itu memenuhi f min x harus ada nilainya kalau fx ada. Fx-nya hanya terdefinisi di interval 0 sampai 5. Untuk x besar 0. Berarti untuk x lebih kecil 0 kan harus simetri terhadap sumbu y. Pasti harus terdefinisi dari min 5 sampai 0. Untuk x kecil 0-nya. Oh, itu simetrinya karena dia fungsi genap. Ini dipakai jelas. Jadi dari definisi seluruhnya ya min 5 sampai 5. Gitu ya. Oke, logaritma lewat. Sekarang kita masuk ke nomor selanjutnya. Ini dari definisi fungsi H apa? Real nggak boleh 2 ya? Udah gampang. Definisi A sama dengan bilangan real dikurangi titik 2. Hati-hati kalau disederhanakan gini ya. Kalau ini kita coret 2 min T 2 tambah T gitu dibagi 2 min T gitu. Coret syaratnya ngecoret penyebutnya nggak boleh 0. Boleh dicoret gini sama dengan 2 tambah T, tapi dikasih syarat T-nya tidak boleh 2 itu. Kalau nggak ditulis gini, maka fungsi semula dengan fungsi ini beda. Dengan definisinya beda. Kalau yang bawah, semua T, yang atas, T-nya nggak boleh 2. Meskipun nilai-nilainya sama, gitu ya. Ngantuk, pengen diguyur. Kamu tadi berapa keliling? Nggak tahu lagi. Oke. Nomor 3. Ini sendiri kalian
Nomor apa ini? Nomor 4A saya bahas. Berikut adalah grafik fungsi f, g, dan h. Manakah di antaranya yang fungsi genap, ganjil, atau tidak keduanya? Tinggal lihat simetri aja kalau ada grafiknya. Ini fungsi genap nggak? Hah? Simetri itu? Terhadap sumbu Y, simetri. Jadi fungsi genap. Fungsi G? Simetri terhadap titik 0 ya. Fungsi H? Bukan keduanya, gampang. Nomor 5 nggak saya bahas. Ini yang 5A aja PR-nya. Jadi buletannya hanya yang ini. Yang ini nggak usah, latihan sendiri. Tapi kalian kalau ragu tuh kerjakan. Jadi kalau tutorial tuh biasanya lihat aja. Ah ini gampang-gampang boleh lewat. Asal yakin itu bisa itu ya. Karena soalnya banyak. Kalau nggak yakin ya harus dibikin. Ini fungsi ganjil atau genap? Hitung dalam hati. Ah, dalam hati takut ada yang nggak bisa saya. Oke, kita periksa dia fungsi ganjil atau genap. Kalau dari persamaannya ganti X dengan min X. Ini ganti min X, ini min X. Dihitung terusin. Min X kuadrat ya X kuadrat sendiri. Min dari X per X kuadrat tambah 1 sama dengan min dari fungsi semula. Jadi dia fungsi ganjil. Misalkan F ganjil dan F ada fungsi yang memenuhi ini. Harus ditulis. Kok dikerjain saya dua-duanya ya? Harusnya 1 PR. Oh ya udahlah. Beda pertanyaan. Ungu, paham nggak kamu ungu? Betulan? Hah? Ya saya lupa nama-namanya, ini juga yang di depan aja lupa. Kecuali yang manusia-manusia aneh kayak dia gitu. Iya, minggu lalu jatuh di itu ya, undakan itu, cas. Kegeleng mobil. Terus tadi jatuh lagi kemarin. Tiap hari. Misalkan G fungsi ganjil dan F adalah fungsi yang memenuhi itu. Hubungan F. Jika F2 dengan P, F6 itu nanti datanya pakai. Kita lihat ke pertanyaannya dulu. Tentukan F4. F4. Berapa? Pasti menggunakan data hubungan ini dan menggunakan ini. Pastilah. F4 kita nggak bisa langsung hitung. Ini taunya hanya F2 dan F6. Jadi manfaatkan fungsi ganjil genapnya. Atau ininya. Kalau saya F itu nggak tahu, bukan ganjil, bukan genap, nggak tahu pokoknya. Jadi ganjil genap belum bisa dimanfaatkan. Yang ganjil genap kan yang G. Tuh. Jadi saya hubungkan dulu F dengan G. F4 itu sama dengan G berapa ya? Nah, saya tulisnya F4 itu F supaya kayak gini bentuknya 1 tambah 3 kan? Sama dengan G1 gitu kan? G1 nilainya tahu nggak? Nggak tahu. Manfaatkan fungsi ganjilnya. G1 sekarang dari sini sama dengan karena fungsi ganjil apa? Min. Bisa dihitung nggak G-1? Nggak ada di sini. Nah, ini hubungkan lagi ke F. Ini sama dengan setiap tahap kalau ada yang nggak tahu tanya ya. Kan G ganjil. Jadi
G min X sama dengan min GX. Iya, tapi kenapa min G min 1 bukannya min G plus 1? Nah, ini kalau kedua ruas saya kalikan min 1, min G min X sama dengan GX kan? Sama aja itu fungsi ganjil. Hah? Bener nggak? Kalau ininya diganti minusnya, ininya juga jadi minus. Ini. Masih belum paham? Belum. Pelan-pelan kalau gitu. Saya mau merumuskan ini. GX sama dengan fungsi ganjil. Gitu ya? Betul? GX sama dengan min dari G min X. Paham? G1 sama dengan min dari G min 1. Belum paham? Ini diganti X-nya 1 sama saya. Kenapa diganti 1? Karena saya mau merumuskan yang ini. Enggak, ini fungsi ganjil gini definisinya. Kalau genap mah ini GX sama dengan G min X. Itu baru fungsi genap. Dan nggak akan terjadi kayak bawah gini kalau di kayak taliin. Kalau genap ininya diganti tetap tandanya. Bingung dah dia. Aneh gitu. Gitu? Paham nggak? Ini teh si Melisa ya? Hah? Pada keliru lah. Mukanya sama semua. Kalau kamu si Tara, saya tahu Tara ya. Pokoknya yang aneh saya apa? Kamu termasuk aneh. Bilbina kayaknya saya apa? Si Ungu saya mulai apa mukanya, tapi namanya belum pernah tahu. Ya si Ungu aja kamu lebih gampang. Saya tadi pagi habis ditegur sama istri saya. Saya kalau ngambil baju ini kan digantung, ambil ini pakai 1 atau 2 hari, nanti yang itu dicuci masuk di kiri lagi kan? Ya nanti kalau ganti lagi yang itu. Terus kamu kok bajunya gantinya sama terus gitu 2 biji. Pasti lagi ngajar fungsi periodik ya katanya. Sama dia jangan pakai yang ini. Dia ngambil dari yang tengah digantungan. Jadi aja ketemu yang ini. Oh ada baju kayak gini ya, saya bilang kan nggak tahu juga saya. Ya nanti yang ini dengan yang kotak-kotak gantian 2 kalau dia nggak ngasih tahu lagi. Apa ya? Jadi lupa. Oke, paham ya itu? Ungu, paham nggak ini? Nah, kenapa saya ginikan? Karena sampai sini saya mentok. G1 nggak bisa ngitung saya. Kemudian ini kenapa F4 diginikan? Ya, saya memanfaatkan ini. Karena kalau F itu saya nggak dikasih tahu ganjil atau genapnya. Yang tahu G. Jadi hubungkan ke G. Saya dihubungkan ke G, masih belum tahu ini nilainya. Saya mau tahu kan ini nilainya. Kan ditanya ini F4 asalnya. Saya hubungkan dengan fungsi ganjilnya. Masih belum bisa ngitung kan? Hubungkan lagi G dengan F. Ini F berapa? Hah? Lihat, GX sama dengan Fx tambah 3. Jadi F berapa? Min 1 tambah 3 gitu kan? Sama dengan min F. F2 ada nih pi. Sama dengan min pi. Itu aja. F0 satu lagi. F0, gimana ngitungnya? F0. Dari F saya nggak bisa ngitung, karena F0 nggak ada di data. Saya nyebrang dulu ke G, kalau gitu.
sama dengan G berapa? F0 itu sama dengan F berapa tambah 3 dulu. Supaya kayak ini. Hah? Min 3 tambah 3 kan? Sama dengan G min 3. G min 3 ada nggak nilainya? Nggak ada. Hubungkan ke fungsi ganjil. Sama dengan min. Kok nggak ketemu ya? Oh ya, hubungkan lagi ke F lagi. Sama dengan min G3 itu adalah F ya. Hubungkan dengan ini. G3 sama F3 tambah 3. Gitu. Sama dengan min F6. Sama dengan min F6 ada tuh dikasih tahu. Oke? Paham? Tidak paham? Dihapus supaya nggak nanya lagi. Tunjukkan bahwa Fx sama dengan Gx min 3. Sebenarnya substitusi aja ini nih. Ini sebenarnya nggak harus X ya. Mau variabelnya U juga boleh. Tunjukkan itu. Atau diganti T gitu ya. Fungsi itu sama aja ini nih. Misalnya Gx sama dengan X kuadrat. Gt sama dengan T kuadrat ya sama aja fungsi itu ya. Asal hubungannya ini X, ini X, ini T, ini T. Jangan, itu mah Gx, ini mah Gt. Ya kalau aturan ngitungnya sama ya sama. Oke, sekarang saya mau hitung. Supaya jadi ini. Jadi dari sini saya punyanya awalnya diketahui di soal sama dengan Gx. Saya substitusi supaya jadi yang bawah. Saya substitusi U sama dengan, X sama dengan, U min 3. Ini saya mandangnya soal U aja supaya gampang di kepalanya U gitu ya. Meskipun X biarin aja bayangkannya U. Nah, saya masukkan ke atas F U min 3 ya, X-nya diganti U min 3 tambah 3 G X-nya ganti dengan U min 3. Kenapa substitusinya itu? Supaya cocok dengan ini. Arahnya kan maunya mengarah ke sini. Jadi saya dapat F U sama dengan G U min 3. Sama aja ini diganti variabelnya. F dari apa? F dari P sama dengan G P min 3 gitu ya. Sama aja. Jadi kalau diganti X lagi tapi X-nya beda dengan yang semula. Fx sama dengan G X min 3 gitu. Tentunya X yang di sini dengan X yang di bawah beda. Tapi hubungannya seperti itu kedua fungsi. Aduh, lambat loh. Udah hampir sejam. Kita sejam 40 menit aja ya khusus hari ini. Karena tutorial banyak. Tapi boleh kabur jam 12.15 kalau mau kabur. Boleh sambil makan. Hah? Boleh kabur, nanti saya ngomong sendirian aja. Hah? Ya, nanti kalau jadi gila kalian ditangkap. Si mama lagi. Akau. Lanjut. Mana lagi? 9. Ini lisan aja ya. Y sama AX kuadrat. A-nya lebih besar 0 mana? Ya kayak Y sama X kuadrat. Yang ini ya. Nah. Saya jawab semua aja. Ini ada yang kurang soalnya. Di soalnya ada yang kurang.
Oke. Mama. Bentar. 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 Si mama nanti bunyi lagi kalau nggak lengkap jawabannya. Oke. Pasangkan ini. Yang ini mana? Yang merah ini mana? Yang paling kanan atas ya. Paham? Kalau ada yang nggak paham, kasih tahu. Ungu, paham nggak? Si ungu. Yang gampang dulu, ini. Saya pilih yang gampang. Sekarang warnanya lain, hijau. X pangkat 3. A-nya besar 0 ya. Yang ini ya. Tinggal 2 ini. Oh ya, ini harus ada tambahannya. Yang ini A-nya besar 0. Tinggal 2. Kalau A-nya besar 0, kalau X-nya besar sekali, Y-nya akan besar sekali, betul? Yang ini ketilep lah pangkat 2 sama pangkat 1. Mau B-nya negatif, C-nya negatif, biarin aja. Kalau besar sekali, AX pangkat 3 akan besar sekali. Jadi kalau besar sekali, X-nya tuh makin ke kanan. Makin ke kanan, nilai Y-nya ini makin besar. Karena A-nya positif. Jadi, haruslah yang ini adalah yang ini ya. Dan yang satu lagi, yang ini A-nya negatif. Kalau X-nya membesar terus, yang ini ketilep lah, nggak ada artinya. Maka akan negatif sekali. Cocok yang ini. Dah, ngebut lagi. Atau mau yang nomor 17 dulu? Atau urut aja. Nanti kalau udah mepet baru nomor 17. Ini nggak usah lah. Yang ini harus ya, yang saya lewat juga harus. Kalian harus paham, bisa aja keluar. Kalau dilewat bukan berarti nggak itu. Yang ini cocoknya untuk fungsi trigonometri karena periodik. Ini fungsinya apa? Y sama dengan min X tambah berapa lah gitu ya. Garis lurus. Yang ini eksponensial. Ini eksponensial tapi seper X mungkin gitu ya. Ya, hiperbola yang itu diputar. Kalau yang Y itu harus jawab sin X apa boleh periodik? Fungsi sin, tapi sinnya dimodifikasi. Kayak yang nanti di nomor 17 muncul masalahnya. Cos boleh, sin boleh. Kalau sin boleh, cos pasti boleh. Karena cos sama sin itu bisa digeser-geser. Karena bisa sin X tambah berapa itu. Nanti jadi itu. Jelaskan bagaimana setiap grafik berikut diperoleh dari grafik ini. Grafik Y seper 5X diapakan? Dimampatkan arah vertikal dengan faktor 5 ya. Jadi tingginya seperlimanya Y-nya. Yang ini apa ini? Mula-mula diapakan nih 2 kali? Dicerminkan terhadap sumbu apa ini min X nih? Sumbu X. Y-nya jadi minus ya. Kemudian dinaikkan 5 ke atas. Tambah 5. Apa enggak? Paham nggak ungu? Yang E? Hah? Yang B? Yang B. Coba dibaca buku teorinya.
Udah dapat? Oh, syukur. Balik lagi saya. Ini. Oke. Saya gambar yang ini doang. Dari grafik, ya soalnya di crop semua, nggak apa-apa. Sketsakan grafik fx sama dengan ini dari grafik ini. Coba lisan dulu. Awalnya kita gambar dari akar X. Kalian harus bisa grafiknya akar X. Mana hitam? Y sama dengan akar X gitu ya. Ya. Kamu teh yang angkatan 21? Kamu mau kemana? Saya mau ngantar laptop teman. Hah? Ngantar laptop ke teman. Oh, ya udah. Ngantar laptop ke saya aja. Saya juga mau laptop. Tapi laptop saya udah kebanyakan. Hah? Semua dibeliin ITB. Ini canggih loh, ini Microsoft yang prosesornya pakai ARM 30 juta. Karena saya ketua lab, jadi tiap tahun beli yang lama kasihin ke yang lain, beli yang baru. Aduh, kerekam ketahuan sama dosen-dosen. Oke, itu akar X. Aduh, harusnya nggak rege-rege gitu ya. Set gitu cepet. Nah. Sekarang mau menggambar ini. Menggambar fx sama dengan akar x min 2. Itu dulu. Fx akar x. Saya gambar dulu yang ini. X min 2. Jadi ganti akar x min 2. Caranya diapakan? Geser ke kanan sejauh 2. Yang biru digeser ke kanan sejauh 2. Gitu ya. Ini sejauh 2. Paham? Ungu, paham nggak? Si ungu. Paham? Kemudian dikurangi 3. Jadi f x min 2 itu grafiknya ini. Apa? Sekarang dikurangi 3, turunin 3 ke bawah. 1, 2, 3 jadi di sini gitu ya. Nah, gitu. Oke? Biobina paham nggak? Bener? Ah, bohong. Oke. Bapak, saya mau nanya yang DX, berarti kalau sisa min 2X. Nggak boleh PR. Nanti setelah tutorial berikutnya baru boleh. PR ditanyain sekarang mah nggak boleh. Nanya kasih ungu, dia bisaan. Dari tadi ditanya sekian banyak soal bisa semua. Nah, ini hati-hati. Logaritma belum. Yang tangan aja dah, saya ganti nggak jadi PR ini. Nggak mau digambar langsung, pengen pakai pergeseran kayak tadi. Agak susah kalau pakai pergeseran. Lon belum, logaritma belum dibahas. Hati-hati, yang ini hati-hati susah, yang ini rada susah. Coba ya. Saya mau menggambar fungsi ini. Berangkat dari fungsi tangan. Hati-hati, ini pelan-pelan, jangan ngobrol, yang ini agak susah. Kalau tangan udah tahu ya, gambarnya tangan. Tangan itu seperti itu kan ya. Ini asimptotik di pi per 2. Gitu. Di sini mengulang lagi. Bener ya? Ini berapa? Pi ya. Ini pi per 2 gitu. Udah lupa saya. Sama lagi ya. Tangan periodenya pi ya, bukan 2 pi ya. Betul? Periodenya pi ya.
Kalau sin itu 2pi, kalau tangan tuh pi ya. Benar? Nggak tahu. Tapi saya nggak perlukan periodenya. Yang penting sekarang gini. Saya mau menggambar ini. Ini saya sebut GX dulu aja lah. Yang F mau yang ini. Bukan. Ini F. Ini pelan-pelan nih. Agak hati-hati kalau itunya bukan X, depannya ada 2X ya. Kita lihat bahwa ini saya mau menggambar F dari 2X min pi per 2, betul? Fx tangen X. Ini kan sama dengan tangen 2X min pi per 2. Ini mau digambar. Nah, pergeseran tuh adanya kalau Fx min C atau Fx tambah C. Tapi kalau ini 2X nggak boleh digeser C. Ya, yang boleh digeser kalau ininya X deh. Kalau 2X ya sumbunya harus sumbu 2X gitu nanti. Nah, caranya gimana? Kalau ini ada 2X, yang ini aja saya yang lihatnya yang F. Harus dibikin supaya X kurang sesuatu dulu. Atau X tambah sesuatu. Jadi gini. 2 kali X. Supaya ininya kurang berapa? Pi per 4 ya. Gitu. Nah. Lalu cara menggambarnya gini. Berangkat dari tangan X. Dari tangan X sama dengan tangan X. Ini ada 2, ada geser, ada ini apa? Peregangan atau pemampatan? Pemampatan. Harus yang luar belakangan. Duluan. Jadi kita dari tangan X kita bikin dulu grafik F2X. Ya. Ininya nanti. Ini yang saya kotakin nanti. Jadi dari Fx ini F2 kali sesuatu. Nah, kita bikin dulu F2X. Ya. Bikin dulu F2X. F2X berarti dimampatkan ya. Aduh, saya nggak gambarnya susah. Saya pakai GeoGebra ya. Dari Fx saya gambar F2X. Dimampatkan horizontal. Coba saya gambar dulu. Ini Fx sama dengan tangan X. Aduh, kebanyakan. Kemudian tahapannya saya gambar F2X. Jadi ini satu ini aja ya. Satu ini saya batasi dari berapa? Ini periodenya berapa ya tangan? 2pi atau pi? Pi ya mengulangnya. Ini saya batasi hanya yang positif aja gitu. Ini dulu bisa nulis gini enggak ya? Min pi per 2 lebih kecil sama lebih kecil. X lebih kecil dari pi per 2 supaya satu itu aja. Nah, satu itu aja ya. Nah, sekarang tahapannya ini tadi ingat-ingat ya, kalau ininya 2X harus dibikin X dulu dengan embel-embelnya. Jadi ini harus X kurang angka, jangan 2X kurang angka. Bikin digambar dulu ini yang luar, 2 kali ini, 2 kali sesuatu, yaitu gambar F2X. Gambar F2X di sini F2X dimampatkan ya. Sebut apa? Ngaco aja. Sebentar. Saya nambahkan GX sama dengan F dari 2X. Tahapannya. Tuh. Nah, yang hijau ditekan ke sumbu Y dengan faktor 2. Paham itu ya? Baru setelah itu kita gambar mana OneNote-nya?
Baru kita gambar, sekarang digeser. Ini kan saya sebut F2X itu sama dengan GX. Di grafiknya. Sekarang kita gambar G dari X min Pi per 4. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Gx min Pi per 4 kenapa jadi sama dengan fungsi semula? Kita lihat. Gx min Pi per 4 itu sama dengan F2 ini ya. Ini X, ini X. G ini 2 kali X min Pi per 4 kan? Gitu. Sama dengan F 2X min Pi per 2. Fx tadi tangan X di atas. F ini sama dengan tangan 2X min Pi per 2. Jadi ini yang mau kita gambar. Jadi tinggal tahap akhir ini. Grafik G digeser Pi per 4 ke kanan. Jadi setelah dapat GX saya gambar. Terakhir HX gitu sama dengan GX min Pi per 4. Digeser grafik merah ke kanan sejauh Pi per 4. Tuh, gitu. Ya. Nah, yang tidak boleh kalian dari sini fungsi tangan digeser Pi per 2 kemudian dimampatkan 2, beda hasilnya. Ya. Pokoknya ini harus dibikin X kurang atau tambah sesuatu. Nah, karena itu maka 2-nya saya keluarkan, kemudian digambar. F2 sesuatu itu F2X. Dari sini digambar dulu, baru digeser nanti. Bingung, pokoknya yang ini pada bingung kan. Nanti muncul lagi. Aduh, udah jam segini. Ini saya lewat dulu, gampang ya. Jumlah, komposisi, gampang. Range-nya hanya dicari aja yang paling kecil sampai paling gede aja dari sini. Dari aturannya. Coba satu aja yang gampang, yang A ya. Komposisi males ngitungnya. Karena ditanya ya saya bahas. Oh ya, kalau saya bilang ini gampang gitu kalian tapi bingung ya tanya ya. Ungu, paham nggak? Ah, belum juga dibahas, udah paham. Oke, jumlah. Ya udah, kita lihat. Kalau range biasanya nggak ditanya di ujian. Susah, range itu nggak selalu gampang. 3 min X. Gx sama dengan akar X kuadrat min 1. Hx F tambah G. Jadi domain dulu, domain Hx apa? Ya harus nyari domain masing-masing dulu ya. Coba kita lihat, domain F apa? Domain F apa? Hah? X nggak boleh 3X. X 50 boleh nggak? Ini macet lagi. Hah? Berapa? Lebih kecil dari 3 ya? 3 boleh. Lebih kecil sama dengan 3. Ini minta hingga sampai 3. Ungu, paham nggak? Coklat sekarang ganti. Sasarannya si coklat. Nah, coklat kamu. Boleh, 3-nya akar 0 sama 0 boleh. Coklat, paham nggak? Bener. Ah, kamu mah ngikut-ngikut si ungu aja paham. Daerah definisi G apa? Enggak. X-nya 0 nggak boleh. Berarti X kuadrat min 1 harus besar dari 0 gitu kan? X min 1 kali X tambah 1 harus lebih besar dari 0 gitu kan?
Kita lihat tandanya ini. Tanda dari X min 1 kali X plus 1. Pertaksamaan di SMA masih mahir nggak? Kalau nggak saya kasih rekaman yang matematik A. Saya bahas pertaksamaan detail. Di videonya nanti tambahin ya. Tandanya, kalau tandanya itu cari yang nolnya dulu. Di min 1 dan 1. Tandanya apa? Di kiri sekali. Di min sejuta. Min sejuta ini positif ya. Ini min, ini plus. Jadi supaya nggak negatif haruslah berapa? Min tak hingga sampai min 1 digabung 1 sampai tak hingga. Nanti kalau yang belum yang udah lupa dengan pertaksamaan, lihat video saya untuk yang matematika 1A. Cuma nggak usah serinci itu gitu ya. Kalau ada yang terlalu rumit soalnya nggak usah. Sasarannya matematik B beda. Oke. Jadi daerah definisi dari F tambah G sama dengan daerah definisi F iris daerah definisi G. Paham nggak coklat? Hah? Nah, di iris kita gambar satu-satu. Yang satu min tak hingga sampai 3. Satunya lagi min tak hingga sampai min 1. Min satunya masuk. Disambung 1. Sampai tak hingga. Irisannya yang ada di dua-duanya. Sama dengan berapa? Min tak hingga min 1. Min satunya masuk ya di dua-duanya. Digabung 1 sampai 3. Tiganya masuk. Masuk ya. Daerah nilainya nggak tahu, pusing, lewat aja. Kalau dilewat nggak akan keluar yang gitu. Oke ya. Daerah nilainya nggak mau, susah. Sebenarnya bisa sih. Yang ini akar paling kecil 0. Paling gede nggak ketang daerah definisinya karena irisannya. Udah tinggal dulu daerah nilainya. Karena saya perlu nanti nomor 17 mau saya bahas rinci. Nomor 17 dulu aja ya. Yang sebelum 16 gampang, 15 gampang. Saya mau crop dulu ini. Ini pelan-pelan. Habis ngebahas yang ini kita bubar. Tapi yang ini pelan-pelan. 12-18 butuh kira-kira 10 menit. Enggak, mungkin kurang. Yang A aja yang saya bahas, yang B sendiri. Setelah yang A dibahas, yang B paham. Ungu, udah paham belum 17A jawabannya? Belum? Kali ini belum lah jawabannya. Coklat udah paham ya? Belum, Pak. Oh, belum juga. Oke. Pelan-pelan. Selama kita bernafas, volume paru-paru selalu naik turun ya. Kalau menghembus, volume paru-paru berkurang. Kalau ngambil napas, volume paru-paru bertambah. Awas, gambar-gambar pacar jangan dibuka dulu. Apa gitu? Gak percaya. Mahasiswa mah tukang itu ngakalin dosen. Tapi tenang aja, dosen itu mahasiswa akalnya 1000, dosen ada 1005. Volume udara yang kita hirup atau dihembuskan, kan hirup, hembus, gitu ya. Ketika bernafas disebut tidal volume. Tidal volume pokoknya yang keluar masuk itu tidal volume namanya. Nilai maksimum dari tidal volume disebut kapasitas vital. Aduh, istilahnya aneh-aneh. Biarin aja dulu. Ini diketahui bahwa paru-paru tidak kosong. Meskipun ada yang keluar, ada yang masuk, paru-parunya nggak kosong. Nggak keluar sampai
itu gitu nempel. Nanti nyedot lagi enggak ya, keluar masuk itu paru-parunya nggak kosong, hanya bertambah atau berkurang aja volumenya. Diketahui bahwa paru-paru tidak kosong dari udara dan volume minimum paru-paru disebut volume sisa. Jadi kalau lagi nggak embus, volumenya minimum. Nah, ketika menonton TV, seseorang menarik napas periode 5 detik. Kalau napas pasti periodik kan ya. Keluar sekian, nyedot sekian. Meskipun mungkin nggak persis sama, anggaplah ideal. Keluar sekian mililiter ya nyedot juga segitu. Kalau beda terus, nanti volume paru-parunya bisa tambah gede atau tambah kecil. Periodenya 5 detik. Berarti kita harus memunculkan fungsinya, fungsi cos atau sin kan? Tanpa melihat ini. Tanpa tahu itu di KHW juga kita udah harus tahu itu sin atau cos. Kita akan pakai cos. Nah, tujuan kita adalah menentukan volume paru-paru setiap saat. Awalnya dulu, kalau fungsi cos ini nanti bentuknya pasti ini cos sesuatu. Nah, ini jangan langsung cos T. Karena periodenya, kalau gini periodenya 2pi kan? Cos T itu periodenya 2pi. Jadi nanti harus dimodif. Ya, cos dari sesuatu gitu ya. Sesuatu T. Kemudian ada amplitudo. Amplitudo tuh kalau di sini volume yang keluar masuk. Ya. Amplitudo tuh kan di sini ada amplitudo. Saya ngikutin ini jadi pakai huruf A kecil. Kemudian tambah sebuah konstanta. Kenapa ada konstanta? Karena nggak pernah 0 volumenya. Volume paru-parunya ada minimumnya. Waktu diembus semua keluar. Nah, saya mau ngurusin dulu ini. Saya mau ngurusin itu. Jadi kalau tadinya gemuk, mau ngurusin dulu yang itu. Ya, kurus. Periodenya 5 detik. Jadi ini harus apa? Lihat, kalau cos T periodenya 2pi kan? Kalau cos 2T periodenya pi. Cos 3T periodenya berapa? Ini 2pi per 2 saya tulisnya. 2pi per 3 itu ya supaya teratur, ada keteraturan bentuk. Kalau cos PT periodenya berarti 2pi per 3. Sekarang saya pengen periodenya 5. Hah? Iya itu P, coba agak jelek aja hurufnya. Kalau periodenya 5 berarti dia 2pi per berapa ya? 2pi per 5 gitu ya? Jadi ini harus cos. Ini kan A-nya itu 2pi per 5T. Paham? Coklat paham? Kalau kecepatan bilang ya. Nah, jadi ini saya harus, ini belum tahu cos apa? 2pi per 5T. Apakah digeser? Kita lihat di sini ada tambahan. Saat T-nya 0 ini maksimum. Cos itu maksimum waktu T-nya 0. Jadi nggak usah digeser berapapun, kayak yang cuaca itu apa? Yang Philadelphia kan ada pengurangan di sininya. Karena digeser 80 hari. Ini waktu T-nya 0 dia maksimum. Ah, udah pas. Atau kalau mau digeser ya digeser sebesar 0. Gitu. Karena waktu T-nya 0, cos itu maksimum 1 kan. Sekarang ngurusin A-nya. Tidal volume tadi yang udara yang keluar masuk 500. Jadi itu amplitudonya, betul? Volume udara yang masuk dan keluar. Waktu keluar berkurang 500, waktu masuk bertambah 500. Jadi ini harus periodik dengan amplitudonya ini, betul?
Nah, sok. Paham nggak Selin? Selin kamu ya? Tidak tahu gua. Saya omongnya aja. Kamu dikasih gelar apa ya? Belum ada yang cocok nanti lah. Hah? Apa kamu masih kaki kegeleng? Ini paham nggak 500? Karena keluar masuk 500 kan? Plus 500 atau min 500, berkurang atau bertambah. Nah, kapasitas paru-parunya 2500. Jadi saat ditambah, ini gimana ngilanginnya? Di slide lah begitu. Dibuangin. Gimana nih ngilangin ini? Klik di sini gitu ya. Muncul yang ini. Sekarang kapasitas paru-parunya 2500. Waktu T-nya 0, ngehirup paling banyak itu. Kalau T-nya 0 kan ini hasilnya 500 kan? Jadi ini harus ditambah berapa? Tambah 2000 karena kapasitas paru-parunya 2500. 2000. Waktu T0 berarti menjadi paling maksimum. Dia 2500 volumenya. Nanti kalau T-nya jalan, ini berkurang. Totalnya kurang dari 2500. Minimumnya, nah ini kalau ini min 500, minimumnya 1500 nanti. Jadi si paru-paru antara 1500 sampai 2500 volumenya. Periode selesai begitu mikirnya. Coklat sekarang nggak paham ya? Paham benar? Karena waktu T-nya 0, kita lihat lagi sini. Tuliskan volume paru-parunya menggunakan model ini. Pada saat T0, volume paru-paru paling banyak. Jadi volumenya 2500. Nah, waktu T0 ini hasilnya berapa kalau dihitung? 500 itu masuk. Ya? Hah? T0 kan jadi 500 kali cos 0 kan 500. Nah, itu ada di paru-paru, menghirup paling banyak waktu T0. Berarti volume paru-parunya pada 2500. Jadi harus ditambah konstanta 2000. Kak, itu yang kurangnya berapa nih? Kalau misalnya T-nya 1, berarti itu dari cos 25T kurang 1 ya? Iya, kalau T-nya 1 menjadi 500 cos 2pi per 5 kali 1 ditambah 2000. Ini hasilnya kan kurang dari 1. Mulai menghirup maksimum, mulai dibuang. Berkurang volume paru-parunya. Berarti 2000 ditambah sekian, kan lebih kecil dari 2500. Ini misalkan hasilnya 490 gitu. Nah, tinggal 4900. Kalau misalnya itu di soal pada saat T sama dengan 1, volume paru-parunya mencapai nilai maksimum. Gimana tah? Harus digeser ininya, ada tambahan. Nanti harus cos 2pi per 5 kali T kurang berapa atau tambah berapa. Kalau pada saat T1 maksimum, ya ini pasti kurang 1. Supaya waktu T-nya 1, ini jadi cos 0. Ya. Kenapa kamu? Kirain ngacung sampai 2 nanya pertanyaannya. Berapa? Yang keras. Yang 500 itu bukannya naik dulu. Enggak, nyedot 500, ngeluarin 500. Waktu T0 bertambah 500. Waktu T-nya berapa gitu? Waktu T-nya 2,5,
berkurang 500. Memang yang ini rada bingungan. Kalau di ujian nggak akan salah interpretasi. Saya paham itu ya. Ini kondisinya bertambah 500, berkurang juga 500 waktu dibuang. Jadi amplitudenya saya ambil 500. Nanti kalau di ujian nggak akan salah interpretasi kayak gitu. Pasti spesifik. Memang, tapi harus dibaca pelan-pelan. Udah pada beres-beres. Saya juga mau. Tapi kalau ada yang masih mau nanya, silahkan.